Alright, sebelum duduk semua sebelum duduk, kasih tos dua orang, kasih tos bilang Happy Sunday, welcome here, Happy Sunday, senang bertemu dengan kalian. It's good to see you today. Alright, hari ini bagi yang baru pertama kali hadir di ruangan ini, welcome ke tempat ini, selamat datang. Hari ini kita mau ibadahnya lebih santai sedikit, boleh agak santai sedikit, kita lebih interaktif, mungkin kita lebih banyak ada dua sisi komunikasinya lah. And so hari ini aku mau menyampaikan sebuah pesan yang aku beri judul Come as you are, but don't stay as you are. Oke, boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Come as you are, but don't stay as you are. Datanglah apa adanya, tapi jangan tetap apa adanya saja. Oke, dan hari ini kita akan buka bersama-sama. Saya hari ini tidak pakai PPT supaya kita bisa buka sama-sama, paling enggak di HP-nya kita. Oke, so let's open. Kalau kita bukakan HP kita, Alkitab kita buka di Lukas 5. Oke, Lukas 5. Dan saya minta satu orang untuk buka Matius. Boleh minta tolong Giper. Matius ya. Matius 4. Karena Lukas 5 dan Matius 4 ini satu cerita yang berhubungan. Ceritanya kalau kalian baca perikopnya itu Yesus memanggil apa? Ada yang bisa baca perikopnya? Yesus memanggil murid-murid pertamanya, betul ya? First disciples, murid-murid pertamanya dia. Jadi ceritanya kalau kalian baca di situ nanti bisa dibaca sendiri di rumah, tapi kalian nanti lihat. Yesus itu sedang berjalan di Danau Galilea, di dekat Danau Galilea ya. Lalu dia itu melihat nih, ada nelayan-nelayan yang lagi beres-beres. Mereka udah selesai, mereka mencoba untuk cari ikan, tapi hari itu mereka nggak dapat apa-apa. And so ketika Yesus berada di situ, ada banyak sekali pengikutnya Yesus. Yesus itu masuk ke dalam satu kapal, punyanya Petrus. Nah, dan dia berkata, bawa kita sedikit masuk ke danau dong, supaya aku bisa ngajar nih. Jadi ketika itu Yesus pergi ke danau itu sedikit jauh, enggak jauh sih, masih dekat-dekat di pantai itu. Lalu dia bilang sama murid-muridnya, dia mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya yang banyak sekali. Lalu setelah dia selesai mengajar, dia ngomong sama Petrus. Dia ngomong, kamu coba kamu keluarin nih jalamu, masukin jalamu ke air. Waktu Yesus berkata seperti itu, Petrus bilang sama Yesus, kita ini sudah coba semalaman, kita masukin jala, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang meminta, oke deh, kita coba, kita masukin. I will do it for you, akan lakuin untuk kamu. And so dia menebarkan jalanya, yang semalaman nggak dapat apa-apa. Ketika dia menebarkan jala itu, apa yang terjadi? Ada yang tahu ceritanya? Jala itu penuh dengan ikan, saking banyaknya ikan, saking penuhnya, dia sampai harus panggil kapal yang lain dan dikatakan 2 kapal itu sampai hampir tenggelam, saking banyaknya ikannya. Dari yang tidak ada ikan, sekarang dia menjala, mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, dapat sampai hampir penuh. Dan ketika dia melihat itu, dia sangat takjub. Nah, di ayat yang ke-8, boleh minta tolong Renal bacain ayat 8. Ayat 8. Lukas 5 ayat 8. Petrus itu bilang apa ke Yesus? Ayat yang ke-8. Ada? Ya. Oke. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang. Yes. Ketika dia melihat dan kagum akan Yesus, dia tersungkur dan dia bilang apa? Yesus, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Aku ini orang, thank you Samuel sudah dikeluarin. Karena aku orang yang berdosa. Lalu ketika Yesus mendengar Petrus seperti itu, apa yang dikatakan oleh Yesus? Petrus, jangan takut. Mulai hari ini engkau akan menjala apa? Manusia. Engkau akan menjala manusia. Dan di ayat Matius 4 ayat 19, nggak usah dikeluarin, saya minta tolong Gibernau bacain. Matius 4 ayat 19 mengatakan apa? Yesus katakan, Matius 4 ayat 19? Ya, betul ya? 4 ayat 19. Betul?
Betul. Oh, berarti aku yang salah tulis ini berarti. Yesus Tetap. berkata Oh, kepada mereka, ya. mari ikutlah aku dan kamu akan dijadikan penjala. Aku pikir aku salah masukin ayat, Giper. Oke. Yesus berkata kepada Petrus di kitab Matius, karena ceritanya sama. Dia mengatakan apa? Mari ikutlah aku dan apa? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Katakan mari. Katakan ikutlah aku. Sekali lagi, mari ikutlah aku. Kembali ke judul yang tadi aku kasihkan ya. Come as you are. Mari datanglah kepada aku. Ketika Yesus memanggil dia, ayo mari datang, ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia meninggalkan segalanya, lalu dia mengikut Yesus. Nggak lama setelah itu di Lukas selanjutnya ayat setelah cerita itu tidak lama Yesus juga mendapatkan murid yang baru. Ceritanya dia mendatangi seorang pemungut cukai yang bernama, yang STT tahu nih siapa? Matius atau Lewi kalau bacanya. Lewi atau Matius. Kiper udah ketar-ketir takut salah jawab ya. Matius, dia memanggil, ikutilah aku. Ayo, come with me, mari ikuti aku. Dan ketika Matius dikatakan seperti itu, apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan segalanya dan dia mengikut Yesus. Malam itu dia ngadain pesta ini. Dia merayakan, wah ini luar biasa. Dan ketika semua itu terjadi, orang-orang Farisi, kalau nggak tahu, orang Farisi itu adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang tahu kitab Taurat dan melakukan semuanya itu. Ketika mereka melihat Yesus bersama dengan pemungut-pemungut cukai, bersama dengan orang-orang yang tidak baik, apa yang mereka lakukan? Mereka menggerutu. Lah, Yesus ini gimana sih? Yesus ini nggak bener. Apa sih? Gimana sih kok kayak gini? Komplain mereka. Tetapi di Lukas 5 ayat 30-32 dikatakan, Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi siapa? Orang berdosa. Tuhan datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang berdosa supaya apa? Mereka bertobat. Katakan bertobat. Yesus datang untuk orang yang berdosa supaya orang yang berdosa itu dipanggil untuk bertobat. And so come as you are, datanglah kepada Yesus apa adanya, tapi jangan tetap seperti itu. Jangan tetap apa adanya saja. Karena apa? Yesus betul menerima kita, tapi kita tidak dipanggil untuk tetap apa adanya saja. Ketika Yesus bertemu dengan Petrus, dia nelayan. Come as he is. Dia orang yang tidak teredukasi. Dia orang yang nggak punya uang. Dia orang yang nggak punya apa-apa. Tapi Yesus mengatakan apa? Ikutilah aku. Mari ikutilah aku. Kepada Matius, pemungut cukai, orang berdosa, mari ikutilah aku. Kepada kita orang-orang yang berdosa pun Tuhan memanggil kita kepada pertobatan. Hidup yang diubahkan, perubahan arah kita. Kenapa? Karena datang itu bukan tujuan akhir. Katakan bersama-sama, datang bukan tujuan akhir. Yes. Datang itu bukan tujuan akhir kita, tetapi datang itu adalah sebuah awal, sebuah permulaan. Kalau bisa dibilang Tuhan itu berkata bukan cuma datang saja kepada Yesus, bukan cuma tahu aja tentang Yesus, bukan cuma terima aja tentang Yesus, tapi apa? Follow me. Ikutilah aku. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama from consumer to disciple. Bagaimana kita berubah dari konsumer menjadi seorang murid. Dan hari ini kita akan mendalami juga. Kalau begitu apa sih artinya kita mengikut Yesus? Ada yang tahu? Mengikut Yesus itu seperti apa? Dave, mengikut Yesus itu seperti apa? Menjalani perintah-perintahnya. Good. Ica, menjadi pengikut Yesus itu seperti apa? It's okay. Ikut menanggung salibnya. Good. Kalau kita berbicara tentang mengikut Yesus, seringkali kita ada miskonsepsi, salah pengertian. Kita pikir mengikut Yesus itu cukup terima Yesus, kenal Yesus, lalu kita datang ke gereja. Banyak orang, kalau kalian lihat orang yang percaya Tuhan itu cukup di situ saja. Tapi mengikut Yesus itu pada core-nya itu sebuah panggilan untuk dua hal. Yang pertama adalah panggilan untuk membangun apa? Hubungan. Good.
Kita dipanggil untuk membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Artinya membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti apa? Aduh, terlalu susah. Kita yang cari yang gampang aja. Di sini kan sudah ada yang pacaran, sudah ada yang pernah sakit hati, pernah ya? Sudah pernah berpasangan, oke. Kalau cari teman atau pasangan atau apapun, yang namanya kita membangun hubungan dengan orang itu seperti apa? Ini bukan dengan Tuhan loh, dengan orang dulu. Dengan orang dulu. Apakah kita yang tidak pernah bertemu, tidak pernah berbicara, lalu kita punya hubungan? Tidak. Enggak. Berarti seperti apa? Karena Gibernau kayaknya tahu nih. Apa Giber? Komunikasi. Komunikasi. Good. Komunikasi. Apa lagi? Apa? Ada apa? Kenapa? Kalau Kalau aku cek ada aku cek ada yang marah enggak? yang marah nggak? Kenapa kalau ada yang marah? Oke. Komunikasi, apa lagi? Waktu saling mengenal, pengenalan, good. Pengenalan. Ada spending time together. Ada waktu yang diberikan, betul? Apa lagi? Ada lagi? Kira-kira di dalam sebuah hubungan ada yang namanya trust nggak? Ada, good. Trust. Kalau sama orang aja seperti ini, kalau sama Tuhan berarti seperti apa? Beda atau sama? Kurang lebih? Sama. Kalau di dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan ada komunikasi. Komunikasi seperti apa? Dengan berdoa, good. Apa lagi? Komunikasi? Membaca firman Tuhan. Betul, it's good. Membaca firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita worship menyembah Tuhan. Ada pengenalan. Pengenalannya apa? Ketika kita membaca firman Tuhan atau dengerin firman, kita mulai tahu, oh ini, oh Tuhan itu seperti ini. Waktu Gibernau pertama kali ketemu sama Adiel, apakah tiba-tiba langsung tahu, oh Adiel ini orangnya seperti ini? Apakah seperti itu? Enggak, ada pengenalan yang terjadi ketika kita berkomunikasi. Kita sekarang tahu orangnya seperti apa, kita tahu namanya siapa, kita tahu orang ini dari mana. Ada pengenalan, ada waktu yang kita spend time sama-sama. Ketika kita sudah melakukan semuanya itu, ada juga terbangun trust. Kita percaya dengan orang itu, betul? Yang kedua, bukan cuma panggilan untuk hubungan saja, karena hubungan ini untuk mengenal Tuhan, tapi kita juga dipanggil untuk pemuritan. Katakan pemuritan. Kalau hubungan adalah panggilan untuk mengenal Dia, pemuritan adalah panggilan untuk menjadi seperti Dia. Betul? Kita belajar bersama-sama pemuritan kemarin. Pemuritan itu jadi murid, itu bukan seperti kita masuk ke sekolah. Betul? Seperti apa kemarin kita belajar? Kalau jadi murid pada zamannya Yesus itu seperti apa? Kalau aku mau jadi muridnya tukang kayu, seperti apa? Menjadi tukang kayu, is good. Berarti apa? Aku mengikuti Dia, aku belajar dari Dia, aku menjadi seperti Dia. Bukan cuma head knowledge, tapi ada sebuah transformasi, betul? Itu yang dimaksudkan dalam pemuritan. Kita menjadi seperti Yesus, kita mengikuti Yesus, belajar dari Yesus. Panggilan untuk membangun hubungan dan untuk menjadi seperti Dia dalam pemuritan. Petrus dan Matius tidak cuma datang dan bertemu saja lalu bilang sama Yesus, Yesus khotbahnya bagus hari ini, sampai ketemu minggu depan. Kayak gitu? Enggak. Dia meninggalkan semuanya dan dia pergi untuk mengikuti Yesus. Dan hari ini saya mau menyampaikan bahwa menjadi seperti Yesus, apakah itu terjadi dalam satu hari? Ada yang hari ini aku mau jadi seperti Yesus lalu jadi seperti Yesus? Ada? No. Menjadi seperti Yesus itu adalah sebuah proses. Kalau minggu lalu kita belajar bersama-sama dalam ibadah for ini apa? Kita adalah komunitas murid Kristus. Kita adalah komunitas murid Kristus di mana murid-muridnya berkumpul, pengikut-pengikutnya berkumpul. Menjadi murid Kristus itu bukan sebuah achievement. Bukan sebuah pencapaian yang dimana kalau aku mengikuti Yesus maka pada satu titik aku akan menjadi yang namanya murid Kristus. No, menjadi murid Kristus itu adalah sebuah perjalanan. Katakan perjalanan. Discipleship is a journey, not a destination. Pemuritan itu adalah sebuah perjalanan yang kita hidupi, yang kita jalani, bukan sebuah titik yang dimana kita sampai di situ. Wah, berarti sekarang aku namanya murid. No.
Itu kita jalani hari demi hari, setiap hari, dan itu yang namanya discipleship. Dan hari ini aku mau mengajarkan kepada kalian semua yang namanya perjalanan dari seorang murid, atau we call it discipleship pathway. Oke, katakan perjalanan. Oke, perjalanan murid. Kira-kira langkah pertama untuk menjadi murid itu apa? Belajar is good. Ada lagi? Kalau mau menjadi pengikutnya Kristus, apa yang harus dilakukan pertama? Itu kita sudah belajar ini sebenarnya minggu lalu, tapi ada. Kira-kira apa? Kita perlu untuk datang. Bisa jadi murid kalau kita nggak datang? No, nggak bisa. We need to come. Kita perlu untuk datang. Datang itu adalah langkah pertama yang sangat penting, betul? Tapi ini yang aku sebut sebagai step zero. Coming gets you to the door. Datang itu kamu ada di pintu itu. Tapi untuk memasuki perjalanan ini tidak cuma berhenti di datang saja. Siapa yang di sini nggak usah dijawab keras-keras. Siapa yang di sini tahu orang yang cuma datang tapi tidak melanjutkan lagi? Datang apa artinya? Tahu Tuhan tapi tidak pernah bergereja. Tahu Tuhan tapi tidak pernah baca Alkitab. Tahu Tuhan, terima Tuhan, tapi tidak menjadi bagian dari sebuah komunitas. Ada? Tahu? Jawab dalam hati aja. Come is a good first step. Tapi datang itu not the end, it is the beginning. Betul? Sebuah permulaan dari perjalanan kita. Yang selanjutnya, ketika kita sudah datang, apa yang kita harus lakukan? Minggu lalu kita belajar ada 4 hal. Dari consumer menjadi disciple. Ada yang ingat yang pertama apa? Tidak cuma hadir, tapi menjadi bagian. Ketika kita tidak cuma hadir, tidak cuma datang, tapi kita menjadi bagian. Itu namanya apa? Kira-kira kita sebut sebagai belong. Katakan belong. Belong ini susah untuk diindonesiakan. Karena artinya adalah kita menjadi bagian dari sesuatu. Aku merasa bahwa itu jadi kayak milikku. Kayak aku bagian dari itu dan itu bagian dariku. That's what we call belong. Betul? Seperti apa kira-kira kalau kita bilang belong gitu? Coba aku mau tanya di sini. Kalau kita menjadi bagian dari sebuah gereja, menjadi bagian dari tubuh Kristus, menjadi bagian dari bagian dari tubuh Kristus, kira-kira itu seperti apa? Tadi kita bilang apa? Datang ke mana? Datang ke mall, datang ke gereja, oke. Apa lagi? Menjadi bagian, bukan cuma datang aja kan? Menjadi datang berarti datang apa nih? Datang sekali-sekali? No, berarti datang setiap minggu. Atau kita usahakan untuk datang terus. Apalagi selain cuma datang ke gereja? Menjadi bagian dari gereja itu apa? Kalau bukan cuma datang. Waduh. Kira-kira ikut di dalam kelompok yang lebih kecil? Apakah itu menjadi bagian? Berarti ikut apa? Ikut dalam kersel, betul ya? Komsel, oke. Apalagi? Is good, pelayanan. Coba aku tanya, siapa yang di sini bagian dari sebuah komunitas? Bukan di gereja, di luar. Komunitas di sekolah, kalian punya kelompok mungkin, ada punya kelompok yang mungkin main badminton sama-sama, atau mungkin ada yang suka makan-makan sama-sama, ngobrol-ngobrol sama-sama, ada? Sini ada? Semua punya komunitas di sini? Oke, sekarang aku tanya. Pengalaman kalian menjadi komunitas, pertama kali ikut seperti itu, kan tidak tiba-tiba merasa, wah aku bagian dari ini, betul? It takes time, it takes process, ada sebuah proses. Oke. Apa yang membuat kalian merasa kalian bagian dari kelompok itu? Tadi yang ada siapa ya? Aku lupa. Oke. Hani pernah menjadi bagian dari kelompok? Oke. Yang kamu punya kelompok apa? Nari, good. Kelompok nari. Yang membuat kamu merasa bagian dari kelompok itu apa? Disambut. Kira-kira disambut termasuk bilang? Disambut. Kalau disambut berarti apa? Dikenal, betul ya? Dikenal. Oke, ada lagi? Kalau Eka? Mengikuti setiap bagian kegiatannya, ikut. Tapi kenapa kamu kok mau mengikuti setiap bagian dari kegiatannya? Apa yang membuat kamu mau untuk menjadi kayak mau ikut semua gitu? Harusnya kalau aku lihat ya,
Kalau kamu bilang, aku mau ikut semua aktivitasnya, itu karena kamu merasa, oh ya ini kelompokku, betul kan? Tapi yang membuat kamu merasa kayak ini kelompokku, itu apa? Kira-kira kalau kita punya teman, apakah itu berarti kita belong? Betul? Punya teman yang kita bisa ngajak ngobrol. Oke. Intinya adalah di dalam sebuah komunitas to belong, itu artinya adalah kita diterima, betul? Kita dikenal. Coba lihat kanan kiri, kenal satu sama yang lain nggak? Tahu nggak itu siapa? Tahu nggak namanya siapa? Tahu nggak umurnya berapa? Tahu nggak nomor HP-nya berapa? Oke. Kita mengenal, tapi nggak cuma tahu dan kenal aja, tapi kita saling peduli. That's where belong comes in. Ketika kita menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kita, itu kenapa? Karena kita peduli dengan satu dengan yang lain, kita saling mengasihi, kita saling kenal satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain. Itu yang artinya to belong. Belong itu butuh untuk dua hal. It needs two. Butuh intentionality dan butuh openness. Intentionality itu artinya adalah kita dengan sengaja melakukan sesuatu. Betul? Di sini apakah ada yang, contoh Bill ya, Bill kamu ikut main badminton, betul? Ada grup badminton. Apakah ada yang memaksa kamu untuk ikut main badminton? No. Oke. Apakah untuk main badminton perlu usaha untuk menyediakan waktu? Perlu. That's what we call intentionality. Ada usaha yang harus kita lakukan untuk apa? Aku mau menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Tapi kita juga butuh yang namanya openness atau keterbukaan. Kalau kita cuma datang, tapi kita tidak terbuka. Kita datang, terus cuma duduk, nggak mau diajak ngomong juga, gitu aja. Apakah kita bisa menjadi bagian dari komunitas itu? Nggak bisa. We need to be open. Kita perlu untuk terbuka, untuk bisa apa? Bisa saling mengenal, kita share hidup kita share apa yang menjadi masalah kita build yang namanya trust, tadi kepercayaan satu dengan yang lain. Kalau di sini salaman sama orang sebelahnya, coba salaman. Nah, oke, salaman. Kalau kalian cuma mengulurkan tangan, tapi orang di sebelah kalian tidak salaman balik, apakah bisa? Nggak bisa. Karena apa? Karena untuk bersalaman butuh dua orang. Ada yang salaman sendiri, akhirnya nggak jadi salamannya mau gini, akhirnya gini sendiri gitu ya. Nah itu, oke. But untuk bersalaman kita butuh dua orang. Satu orang untuk memulai, satu orang untuk merespon. Di sini maksudnya apa? Jangan seringkali kita tuh cuma nunggu merespon aja. Tapi ayo kita juga memulai. Betul? Kalau kita melihat orang yang baru, salaman. Kalau kita lihat orang yang baru, kita ajak kenal. Kalau nggak kenal sama orang itu, kita cari tahu, oh namanya siapa. Kita berusaha untuk apa? Supaya kita ini sampai pada titik di mana kita bukan cuma tahu, bukan cuma kenal, tapi kita peduli. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2 minggu lalu, gereja mula-mula, dikatakan mereka bukan cuma kumpul di gereja hari Minggu terus pulang, betul? Tapi mereka melakukan yang namanya sharing life. Mereka membagikan kehidupan mereka. Mereka makan bersama-sama. Siapa yang di sini suka makan sama-sama? Apalagi kalau ditraktir suka pasti makan bersama-sama, betul? Oke. Mereka suka spend time together. Mereka suka sharing apa yang menjadi masalah mereka, apa yang ada dalam hati mereka. Ada intentionality dan openness, dan itu yang membangun namanya koneksi. Tanpa kita berusaha dan tanpa ada keterbukaan, tidak akan ada yang namanya koneksi. Betul? Yang kedua, ini jam berapa? Waduh, sudah 10.53. Oke. Yang kedua, kita tidak hanya mendengar, tetapi kita bertumbuh. Step yang kedua namanya adalah grow. Katakan grow. Artinya dari grow adalah kita ini semua orang bertumbuh, betul? Di sini ada yang badannya besar tapi secara mental masih seperti anak bayi, ada? No. Normal nggak? ini kayaknya Billy kayaknya. Ada di sini yang secara fisik masih seperti bayi tapi mentalnya seperti orang dewasa? Ada. Karena sebuah pertumbuhan itu harus stabil. Kalau ada satu bagian dari hidup kita yang tidak bertumbuh, berarti ada yang salah nih. Ada yang perlu diperbaiki. To grow, ketika kita bertumbuh secara spiritual pun, secara rohani, ada 3. Kalau kalian boleh lihat. Ada pertumbuhan kita terhadap Tuhan, betul? Aku tulisin deh, Tuhan. Pertumbuhan kita terhadap Tuhan, artinya apa? Kalau pertumbuhan kita terhadap Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan. Dari yang sebelumnya kita berdoa, siapa yang di sini berdoa setiap hari ada?
Berdoa 3 kali sehari, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum makan malam, ada? Paling enggak 3 kali, betul ya. Tapi ketika kita semakin dewasa dalam hubungan kita kepada Tuhan, itu bukan berarti cuma doa lebih banyak saja. Doa lebih banyak itu baik enggak? Baik. Tapi ketika kita bertumbuh, itu bukan cuma lebih banyak, tapi doa kita berubah. Bukan lagi cuma minta-minta saja, tapi kita berdoa apa? Tuhan mau bicara apa dengan aku? Tuhan mau pakai aku gimana? Bukan cuma mendengarkan firman Tuhan saja atau baca Alkitab saja, tapi sekarang kita berubah menjadi apa? Kita berusaha untuk mengerti apa yang kita baca. Bukan cuma kita worship nyanyi gitu aja, tapi worship menjadi sebuah bagian dari hidup kita. Semua yang kita lakukan menjadi persembahan bagi Tuhan. And so kita sampai kepada sebuah titik di mana kita bukan cuma tahu Tuhan itu siapa, tapi kita tuh kenal Tuhan itu siapa. Itu bro. Semakin mengenal Tuhan. Siapa yang tahu Tuhan itu baik? Amin. Nah, sekarang angkat tangan. Kalau kalian mau menjelaskan kenapa Tuhan itu baik. Ada yang bisa menjelaskan kenapa Tuhan itu baik? Oh, takut semua. Takut semua. Kenapa Tuhan itu baik? Katanya Tuhan itu baik. Percaya nggak? Percaya. Tapi how do we know? Gimana kita tahu Tuhan itu sebetulnya baik atau enggak? Wah, bingung semua ini. Nomor 1, kalian pernah dengar nggak orang bilang Tuhan itu baik? Pernah? Kenapa kok kalian dengar orang itu bilang apa ketika mereka Tuhan itu baik? Bilangnya apa? Nomor 1, mungkin mereka pakai ayat, betul ya? Firman Tuhan mengatakan Tuhan itu baik, betul? Kita tahu sekarang, oh ya Tuhan itu baik. Apakah pengetahuan itu cukup untuk grow? No. And then kamu akan bertumbuh. Bertumbuh keduanya apa? Bukan cuma tahu saja, tapi kalian mengalami. Siapa yang sini pernah mengalami masalah? Pernah? Siapa yang pernah merasakan bantuan dari Tuhan? Pernah? Apa jangan-jangan nggak pernah? Ini bahagia. No, tapi di situ kita mulai pindah dari yang cuma tahu, tapi menjadi kenal. Oh iya, ternyata Tuhan itu betul baik. Ternyata yang aku baca itu bukan cuma sebuah kata-kata, tapi itu sebuah kenyataan, sebuah kebenaran. Gitu kan. Berpindah dari situ. Yang kedua, bukan cuma pertumbuhan terhadap Tuhan, tapi pertumbuhan terhadap diri sendiri. Betul? Pertumbuhan kita terhadap diri kita sendiri. Artinya apa? Kita menjadi seperti Tuhan, betul? Dalam pikiran dan motivasi kita ada renewing of mind, betul? Ada apa? Pengertian-pengertian kita yang salah tentang Tuhan, tentang hidup, tentang orang tua kita, tentang siapapun itu ada perubahan. Ada perubahan dalam motivasi kita yang dulu mungkin kita ngejar uang, sekarang kita mengejar Tuhan. Perubahan dalam identitas kita, kalau ada kebohongan yang mengatakan kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak penting, kamu tuh sampah. Ada perubahan identitas dari Tuhan, betul? Ada juga perubahan karakter kita, which leads to the third one, perubahan terhadap sesama, betul? Firman Tuhan mengatakan tentang buah roh. Bagaimana kalau kita hidup punya roh Tuhan dalam kita, ada yang namanya buah roh, betul? Buah itu bukan untuk dinikmati sendiri. Apakah ada pohon yang menikmati buahnya? Buah itu untuk dinikmati oleh orang lain. And so ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, we grow, akan ada buah-buah yang muncul untuk dinikmati oleh orang lain, untuk memberkati orang lain. Kita menjadi sabar terhadap saudara-saudara kita, terhadap orang tua kita, terhadap teman-teman kita, pengendalian diri, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, semuanya itu akan terlihat dari buahnya. Ketika kita menunjukkan semuanya ini, ketika kita bertumbuh dalam hubungan kita kepada Tuhan, bertumbuh kepada hubungan kita diri sendiri, nah ini dia. Dan bertumbuh dalam hubungan kita dengan sesama, yang terjadi apa? Ketika orang melihat kita, yang dilihat adalah Yesus yang dilihat di dalam diri kita. Kalau kita bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan, bertumbuh dalam diri kita, perubahan identitas, karakter, pengetahuan kita, perubahan sesama, bagaimana how we treat each other, how we live, tindakan kita. Maka ketika orang lihat Tuhan, yang dilihat bukan cuma diri kita, tapi Tuhan yang ada di dalam kita. Amin. Hari ini ini sudah jam 11, nggak kerasa ya. Masa sudah setengah jam? Oke. I think hari ini aku mau potong di sini dulu aja. Because
pelajaran yang aku mau sampaikan ini kalau aku sampaikan semuanya hari ini, mungkin bisa nggak pulang-pulang. And so hari ini aku mau kita untuk reflect 3 ini dulu aja. Kita reflect 3 ini. Apakah dari ketiga proses ini, apakah kita sudah datang? Sudah datang pasti. Kalau mungkin yang mengikuti secara online, kita bisa bilang, ayo datang ke gereja. Oke, betul. Pertanyaannya, apakah kita sudah belong ke dalam sebuah community, dalam tubuh Kristus? Kenapa? Karena kita tidak dipanggil untuk berjalan sendiri. Kita dipanggil untuk berjalan bersama-sama. Kenapa? Karena we will learn later bahwa growing alone is hard. Bertumbuh sendiri itu susah. Dibutuhkan pertumbuhan bersama. Kalau kalian pernah lihat pohon, sebuah pohon kalau ditanam, untuk dicabut itu gampang atau susah? Coba, gampang atau susah? Gampang-gampang susah, betul ya? Kalau satu pohon itu ditanam, itu gampang-gampang susah. Harus digali, tapi bisa dicopot nggak? Bisa dicabut, bisa. Tapi kalau kalian pernah datang ke hutan dan berusaha untuk mencabut pohon, susah atau enggak? Kenapa susah? Kenapa, Will? Good. Karena ketika pohon itu berakar bersama, akar itu saling menguatkan. Jadi ketika satu mau dicabut, dia tidak bisa mencabut tanpa mencabut yang lain, dan yang lain, dan yang lain, dan yang lain. Dan maka dari itu komunitas pemuritan, sebuah to belong to something itu sangat penting. Kenapa? Karena kita butuh seseorang yang menguatkan kita, yang membantu kita dalam perjalanan kita untuk grow, untuk bertumbuh. Amin. Hari ini cukup di situ aja dulu. I will continue this 2 minggu lagi. Sekalian aku nanti umumkan. But untuk minggu selanjutnya I will continue this and kita akan tutup di situ. Semua diberkati hari ini. Amin. Kerasa setengah jam? Nggak kerasa. Okay. So next time we'll continue this. Alright, let's pray.